Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, pemerintah memangkas sistem yang dinilai terlalu panjang dengan lebih praktis melalui jabatan fungsional. BKN sebagai pembina kepegawaian seluruh ASN memiliki mandat dalam pengaturan teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional dengan terbitnya Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 dan Surat Edaran BKN Nomor 23 Tahun 2022. Seperti apa penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dalam jabatan fungsional dan kemudahan apa yang akan didapatkan pemangku jabatan fungsional ke depannya? Telah hadir bersama kita hari ini Pak Dadi Mulyadi selaku analis kepegawaian muda yang akan memberikan pencerahan terkait pembinaan jabatan fungsional. Halo Pak Dadi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Jadi kemarin itu kita sempat memantik ya netizen dengan mengupload salah satu konten update BKN. Nah, itu terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Kita boleh ya Pak tanya-tanya dengan Bapak mengenai angka kredit terutama di metode integrasi ini ya Pak. Jadi sebelum bicara tentang angka kredit konvensional ke integrasi, boleh nggak Pak dijelasin dulu apa yang menjadi dasar perubahan penilaian angka kredit ini? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Sobat BKN, sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian angka kredit pada jabatan fungsional kita mengenal dengan angka kredit konvensional dan konversi. Kemudian setelah diundangkannya Permenpan nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional, kita mengenal kemudian angka kredit integrasi. Nah, dalam ketentuan Permenpan tersebut diberikan amanah bahwa 3 tahun sejak Permenpan ini diundangkan, ketentuan terkait pembinaan jabatan fungsional harus mengacu terhadap ketentuan peraturan Permenpan tersebut. Dan kita ketahui bahwa perlu untuk dilakukan penyesuaian antara angka kredit sebelumnya, yakni konvensional dalam hal ini, ke angka kredit integrasi sesuai dengan Permenpan nomor 13 tahun 2019 tersebut. Dan ketentuan penyesuaian tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Jadi nanti ada pergantian ya Pak ya dari yang konvensional ke metode integrasi. Betul. Kemudian apa sih Pak perubahan-perubahannya dari penilaian angka kredit yang konvensional dan integrasi ini? Baik, penilaian angka kredit konvensional kita ketahui bersama nilainya besar-besar ya. Kalau jenjang ahli pertama misalkan golongan 3A itu angka kreditnya dimulai dari 100, kemudian 3B 150. Ini berbeda dengan angka kredit integrasi. Angka kredit integrasi itu dia nilainya kecil-kecil. Kalau kita lihat contoh di lampiran Permenpannya, jenjang ahli pertama golongan ruang 3A pangkat penata muda itu angka kreditnya untuk berkinerja naik pangkat setingkat lebih tinggi itu membutuhkan angka kredit 50. Dan begitu juga di golongan 3B misalkan dia untuk berkinerja naik pangkat setingkat lebih tinggi itu angka kreditnya 50. Nah, ada juga hal yang berbeda antara angka kredit konvensional dengan angka kredit integrasi. Kalau di angka kredit konvensional kita mengenal istilah sisa atau kelebihan angka kredit untuk naik pangkat itu bisa dikumulatifkan dengan kinerja berikutnya, dengan angka kredit berikutnya, dengan istilah menabung. Tapi di angka kredit integrasi hanya pada kondisi tertentu saja. Misalkan kelebihan angka kredit itu bisa dikumulatifkan manakala masih dalam jenjang jabatan yang sama. Sedangkan ketika sudah naik jenjang setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kredit tersebut sudah tidak diperhitungkan kembali. Jadi misalnya kalau ada seorang pejabat fungsional ahli pertama ingin naik ke jabatan muda gitu, bagaimana Pak cara perhitungannya? Nah, kalau di angka kredit berbasis integrasi, manakala ada seorang pejabat fungsional, tadi contohnya dari ahli pertama naik ke ahli muda. Contoh,
yang bersangkutan sudah mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi 105. Karena 105 ini kumulatif dari kinerja di 3A 50 dan di kinerja di 3B misalkan dia 55. Jadi kumulatifnya 105. Nah, ketika yang bersangkutan sudah naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi di atasnya, yakni dalam hal ini jenjang ahli muda, maka kelebihan angka kredit tadi, yang 5 tadi itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Artinya ketika yang bersangkutan sudah duduk di jenjang ahli muda golongan ruang 3C, maka angka kredit dimulai dari 0. Artinya memang direset gitu kan, tidak diperhitungkan kelebihan tadi. Demikian. Tapi ini ada sobat BKN juga yang sepertinya khawatir ya Pak ya, karena angka kredit kalau di konvensional kan besar, kemudian kalau diintegrasi kan jadi kecil. Nah itu gimana Pak? Apakah perbedaannya hanya menjadi kecil saja, tapi bobotnya sebenarnya sama saja? Baik, sobat BKN, terkait penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, prinsip penyesuaian angka kredit dimaksud itu tidak merugikan. Artinya memang proses penyesuaian angka kredit ini tidak ada yang dirugikan terhadap pejabat fungsional itu sendiri. Karena di angka kredit integrasi ini kita hanya menghitung kinerja dari jabatan fungsional. Jadi modal dari kualifikasi pendidikan itu tidak diinkludkan, tapi memang prinsipnya ketika menghitung kinerja itu sama saja, baik itu di angka kredit konvensional maupun di angka kredit integrasi. Prinsipnya tidak ada yang dirugikan, hanya merubah angka kreditnya saja, tapi kalau kinerjanya sama untuk di konvensional maupun di integrasi. Lalu boleh Bapak dijelaskan lebih lanjut gitu terkait perhitungan angka kredit ini, karena banyak juga nih teman-teman yang tanya tentang masih bingung gitu Pak, gimana mekanismenya? Baik, terkait penyesuaian angka kredit ini, formulasi penyesuaiannya sebagaimana tertuang dalam peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 bahwa penetapan angka kredit terakhir pada konvensional untuk disesuaikan ke angka kredit integrasi itu dikurangkan nilai dasar. Nah, nilai dasar ini memang tergantung kepada jenjang jabatan yang didudukinya. Misalkan dalam hal ini yang bersangkutan duduk dalam jenjang ahli pertama, maka nilai dasarnya ada 100. Ketika yang bersangkutan ditetapkan angka kredit konvensional terakhir, jenjang ahli pertama, golongan 3A misalkan. Angka kredit kumulatif terakhirnya adalah 120 misalkan. Maka ketika disesuaikan ke angka kredit integrasi, itu tinggal dikurangkan nilai dasarnya, yakni dari 120 dikurangkan nilai dasarnya berapa? 100. Berarti angka kredit integrasi kumulatif yang diperoleh pejabat fungsional tersebut adalah 20 angka kredit. Kayak gitu ya Pak ya. Lalu batas waktu untuk penyesuaiannya ini kapan ya Pak ya bagi instansi pembina? Baik, terkait batas waktu penyesuaian angka kredit dimaksud, kita merefer kepada ketentuan pada Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, bahwa di dalam ketentuan tersebut ada batas di mana angka kredit yang diperoleh pejabat fungsional tersebut itu dikumulatifkan dengan angka kredit berdasarkan Permenpan nomor 1, yakni basisnya adalah konversi. Dan kita lihat bahwa di angka kredit based on Permenpan 1, ini angka kreditnya sudah kecil, sama dengan angka kredit integrasi. Oleh karena itu, bagi pejabat fungsional, dalam hal ini adalah instansi yang mengelolanya, instansi pemerintah maupun instansi pembina yang masih menggunakan angka kredit konvensional, perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu ke angka kredit permodelan angka kredit integrasi seperti tertuang dalam Permenpan 13 tahun 2019. Dan di dalam ketentuan tersebut gitu kan, ada batas waktu penilaian angka kredit sesuai dengan jabatan fungsionalnya,
yang proses penilaiannya adalah Juni tahun 2023. Nah, sehingga kami memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah maupun instansi pembina bagi di lingkungannya ada jabatan fungsional yang masih melakukan penilaian berbasis konvensional, maka perlu segera dilakukan penyesuaian angka kredit tersebut paling tidak itu sampai dengan Desember tahun 2023, sehingga pada saat penilaian berbasis konversi Permenpan nomor 1 itu sudah bisa dikumulatifkan kinerja angka kreditnya. Nah, ini Sobat BKN, jadi rencananya berarti awal tahun 2024 ini harus sudah menggunakan metode konversi ya Pak ya? Iya, penilaian berbasis konversi nanti memang sudah harus dinilaikan di tahun 2024, gitu kan? Karena ini penilaian di tahun 2023 ini kan sudah based on-nya Permenpan nomor 6 tahun 2022. Baik, kemudian konsekuensinya nih Pak, kalau misalnya ada instansi pembina atau pejabat fungsional itu sendiri bahkan yang tidak melakukan penyesuaian angka kredit. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan bahwa tentu ini akan terjadi ketidaksesuaian perhitungan angka kreditnya, yang angka kreditnya sebelumnya besar-besar, kemudian dikonversi Permenpan 1 ini sudah sesuai dengan integrasi, sehingga kami menyarankan ke instansi pemerintah maupun instansi pembina untuk melakukan penyesuaian angka kredit dimaksud. Jadi memang harus diurus ya Pak ya, karena ini udah mepet juga mau bulan Juli ya Pak ya terakhir. Untuk penyesuaian angka kreditnya itu kita berikan kelonggaran sampai dengan Desember. Karena kenapa? Karena kan di tahun 2024 ini sudah dikonversikan toh angka kreditnya, dikonversikan. Nah, tentu nanti penjumlahan angka kredit sebelumnya itu sudah matching dengan angka kredit hasil daripada konversi Permenpan nomor 1 tahun 2023. Kedepannya nanti apakah angka kredit ini masih digunakan Pak? Tentu, angka kredit ini menjadi dasar pembinaan jabatan fungsional khususnya dalam pengembangan karir. Ini angka kredit ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Iya. Tapi nanti apakah akan ada metode lain yang lebih menguntungkan bagi pejabat fungsional? Untuk saat ini based on-nya ke Permenpan nomor 1 tahun 2023 ya tentang jabatan fungsional. Nah, ini baru-baru ini kan juga kita sudah ada sosialisasi ya Pak terkait Permenpan 1 tahun 2023 terkait jabatan fungsional. Lalu apa sih yang menjadi mandat BKN dalam mengatur jabatan fungsional ke depannya? Baik, dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 paling tidak ada 7 yang diberikan mandat kepada BKN yang perlu diatur lebih lanjut, yakni terkait tata cara perhitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam jabatan fungsional, kemudian ketentuan terkait pemberian angka kredit penyesuaian, kemudian terkait perhitungan konversi predikat kinerja dalam angka kredit, kemudian mekanisme kenaikan jenjang dan tata cara perhitungan angka kredit kumulatif, kemudian mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional dan perhitungan angka kumulatifnya, dan tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja jabatan fungsional ke dalam butir kegiatan jabatan fungsional, serta tata cara penyesuaian angka kredit kumulatif. Jadi 7 mandat ini juga sedang dirancang ya Pak ya? Ya, betul. Dalam sebuah peraturan. Iya, betul. Saat ini memang kami sedang melakukan pembahasan terkait mandat dari Permenpan nomor 1 tahun 2023 tadi. Baik Pak, ini kan kemarin sudah banyak Sobat BKN yang bertanya di media sosial. Kita boleh ya Pak ya jawabin beberapa pertanyaan dari Sobat BKN. Oke. Ini yang pertama ada yang bertanya, bagaimana jika seorang pejabat fungsional ini ingin naik pangkat dan naik jabatan satu tingkat lebih tinggi? Gitu. Baik, Sobat BKN yang berbahagia, bahwa di dalam pembinaan jabatan fungsional untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi,
paling tidak harus memenuhi kumulatif angka kreditnya. Nah, saya ambil contoh bahwa seorang pejabat fungsional golongan ruang 3A, jenjang jabatan ahli pertama, untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, maka kumulatif angka kredit yang harus dikumpulkan oleh yang bersangkutan adalah 50 angka kredit. Nah, manakala yang bersangkutan sudah dapat mengumpulkan 50 angka kredit tadi, itu baru yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkatnya. Tentu untuk naik pangkat tidak hanya dilihat dari kumulatif angka kreditnya saja, juga memenuhi syarat-syarat objektif lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, adapun untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, contoh seorang pejabat fungsional golongan ruang 3B, kemudian akan naik pangkat ke golongan 3C yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan sama juga seperti ketentuan sebelumnya, yakni harus memenuhi kumulatif angka kredit untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Nah, kumulatif di sini untuk naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda itu membutuhkan angka kredit kumulatif sejumlah 100. Yang diartikan bahwa yang bersangkutan sudah berkinerja pada golongan 3A 50 dan golongan 3B 50 angka kredit. Demikian. Nah, ini juga ada komentar, Pak. Apa benar kalau kita masih muda nilainya jangan tinggi-tinggi karena masa kerja masih panjang daripada nanti nilainya turun? Oh, baik. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi sudah membatasi diri gitu kan. Jadi prinsipnya pejabat fungsional itu harus memiliki kinerja yang optimal. Ya, jadi jangan terpaku dengan kinerja yang sedikit gitu kan. Tapi justru sebaliknya, pejabat fungsional ini harus punya peran, kontribusi dalam organisasinya, sehingga harus bisa menunjukkan bahwa para pejabat fungsional itu adalah para pejabat yang memiliki kontribusi yang optimal di organisasinya, maka menjadi jabatan yang primadona, sehingga ketika yang bersangkutan dapat berkinerja dengan optimal, gitu kan, tentu jika kita melihat ke Permenpan nomor 1 tahun 2023, ketika penilaian kinerjanya sangat baik, tentu akan memperoleh angka kredit lebih banyak ketimbang yang memiliki kriteria kinerja baik atau butuh perbaikan gitu kan, atau lainnya. Nah, itu Sobat BKN, jadi harus tetap berkinerja ya Pak ya. Demikian perbincangan kami di BKN Talk kali ini. Untuk Sobat BKN diingatkan kembali ada beberapa poin yang telah saya rangkum di BKN Talk kali ini. Yang pertama, bagi instansi pemerintah atau instansi pembina yang jabatan fungsional di lingkungannya masih menggunakan angka kredit konvensional untuk segera melakukan penyesuaian angka kredit sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2022. Kemudian yang kedua, prinsip penyesuaian angka kredit ini tidak merugikan pejabat fungsionalnya. Dan yang terakhir, hasil penyesuaian angka kredit ini akan menjadi dasar dalam perhitungan kumulatif dengan angka kredit berbasis konversi. Saya Nadia, pamit undur diri, sampai jumpa di BKN Talk selanjutnya.